Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf menyebut bahwa PT Minas Page Lumber mengantongi izin usaha dari Kementerian Hutan, Kemenhut, hingga 45 tahun atau 2058. Perusahaan tersebut sudah berjalan 12 tahun dari masa perpanjangan 2013 lalu. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf menyebut bahwa PT Minas Page Lumber diberikan izin dari Kementerian Hutan, Kemenhut, hingga 45 tahun atau 2058. Kapolda Helvi mengatakan, pihaknya telah mengamankan kayu-kayu besar tersebut yang terdampar di pantai Tanjung Setia pesisir barat. Kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan berasal dari perizinan usaha pemanfaatan hutan, kata Kapolda Helvi saat konvers di GSG Mapolda Lampung, Rabu, 10 Desember 2025. Ia mengatakan, pihaknya telah menemukan barcode perusahaan di batang kayu tersebut. Kemudian teridentifikasi dalam sistem yakni milik PT Minas Page Lumber dan perusahaan tersebut telah diberikan izin usaha. Perusahaan tersebut memanfaatkan hasil hutan kayu seluas 8.000 hektar oleh Kementerian Kehutanan RI. Pihak perusahaan telah berkomunikasi dengan pihak ekspedisi dan ada asuransinya. Sehingga mereka berkomunikasi aktif dengan penyewa, tukas Helvi. Perkembangan penanganan perkara di wilayah di mana pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 jam 5.00 WIB, Polres Pesisir Barat mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya gunungan kayu blok yang terdampar di tepi pantai Tanjung Setia, perairan Rekon, Desa Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Setelah dilakukan pengecekan ke tempat kejadian, kami mendapatkan informasi bahwa kayu-kayu tersebut diangkut menggunakan kapal Ormas 69 yang membawa 968 batang kayu atau sekitar 4.800 kubik milik PT Minas Page Lumber yang berangkat dari pelabuhan Jati PT Minas Page Lumber Abang-Abang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kapal tersebut berangkat pada Sabtu tanggal 2 November 2025 sekitar 15.00 WIB dengan tujuan PT Makmur Semarang bersama melalui pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 jam 20.30 tepatnya di perairan Tanjung Setia, kapal Ormas mengalami mati mesin karena baling-baling terlilit tali sampah sehingga mesin kapal yang hidup tidak mampu menarik tongkang, lalu tongkang menembak jangkar untuk menahan laju tongkang itu agar tidak terbawa arus dan ke bibir pantai. Karena memang kondisi ombak saat itu cukup tinggi sehingga kapal terpakami, dan pada tanggal 7 November 2005 sekitar jam 16.00 kali jangkar putus yang mengakibatkan kapal tongkang keadaan semakin miring sehingga sebagai muatan kayu terjatuh ke laut pantai Tanjung Setia. Selanjutnya tim kami dari Polres Pesisir Barat mendatangi TKP untuk melakukan evakuasi penyelamatan terhadap 14 kapal Ormas 69 dengan berkoordinasi dengan Polda Lampung dan Polri. Selanjutnya kita melakukan pengecekan dan pemeriksaan dokumen kapal dengan hasil kapal Ormas 69 memiliki dokumen berlayar berupa surat izin persetujuan berlayar SIP nomor SIP ID SIK 1
dan SIP IDSIK 1125.00.00.002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 SIKK. Kemudian tim kami dari penyidik Polres Sibar melakukan interogasi terhadap 14 kapal tersebut terdiri dari 1 nakoda dan 13 ABK dengan hasil untuk kapal dan ABK memiliki izin dan sertifikat berlayar sesuai dengan surat pengesahan awak kapal nomor SLU 19 IDSIK 1125.00.00.002. Nakoda dan ABK memiliki identitas lengkap. Pemeriksaan terhadap muatan kapal tongkang juga dilakukan yang berisi kayu bulat yang diperoleh fakta sebagai berikut, yaitu dokumen angkutan nomor KBJ 6253225 yang berasal dari perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PPBH PT Minas Pagelibur. Selanjutnya dapat menjadi surat label ID barcode pada batang kayu. Tidak ada 3 batang kayu yang masih terbaca, teridentifikasi atau tercatat dalam sistem pematausahaan hasil hutan atau SIHU, hasil koordinasi dengan Kementerian Kehutanan bahwa PT Minas Pagelibur diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yaitu dalam hutan alam IUH HHKHH seluas kurang lebih 78.000 hektar oleh Menteri Kehutanan melalui SK 550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan tahun 2013 sesuai dengan SK 502 Menhub Strip 2 Romawi 2013 tanggal 18 Juni 2013 yang berlaku surut sejak tanggal 13 April 2011 untuk jangka waktu 45 tahun. Perizinan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Pemeriksaan dokumen lain yang telah terverifikasi melaksanakan pemeriksaan ahli BPHL, Kementerian Kehutanan dan Pidana, kemudian meminta hasil berita acara verifikasi dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari atau BPHL wilayah 6 Bandar Lampung serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Kita akan sudah melakukan gelar perkara dalam rangka kemudian memberikan kepastian hukum penghentian penyelidikan karena memang tidak ditemukan tidak pidana terhadap peristiwa tersebut. Mungkin itu mau disampaikan karena nanti ada tamu dari